Menurut saya Agile itu adalah sesuatu yang ada di Agile Manifesto ya. Kita mencoba untuk memahami mindset-nya terlebih dahulu, Agile itu seperti apa, baru nanti kita coba lihat sebenarnya penerapannya nanti di lapangan atau di dunia kerja atau di industri seperti apa. Kembali ke Agile Manifesto, sebenarnya kan itu kumpulan dari orang-orang yang berkecimpung di dunia software development. Jadi saya rasa sebenarnya untuk saat ini nggak hanya IT saja gitu, tapi kita harus lihat juga goal dari project itu seperti apa. Setiap orang memulai pendekatan yang sifatnya lebih kolaboratif ya. Kita lebih banyak mencoba ya. Nah, mencoba ini fungsinya apa? Supaya nanti kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Good day, Avenuers. Welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar, Avenuers? Hari ini semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya, Avenuers. Nah, Avenuers, seperti biasanya di episode Projection, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Kali ini kita ditemani oleh Mas Adi Kristanto, PMP, PMI, ICP, PSM, dan Safe Agile. Beliau merupakan ahli nih dan juga praktisi di bidang Agile. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak Dani dan selamat pagi Avenuers. Nah Mas Adi, berkaitan dengan background Mas Adi di bidang Agile nih Mas Adi. Saya ingin bertanya Mas Adi sebagai praktisi di Agile, khususnya Agile metodologi ya Mas Adi ya. Menurut Mas Adi, apa sih sebenarnya kata kunci dalam penerapan Agile itu Mas? Ya, baik Mbak Dani dan Avenuers ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Agile gitu saat ini banyak sekali ya orang-orang sepertinya kalau nggak Agile nggak asik gitu, dan banyak sekali orang-orang sekarang berbicara mengenai Agile. Kalau saya kembali lagi ke basic fundamental apa itu Agile ya. Jadi menurut saya Agile itu adalah sesuatu yang ada di Agile Manifesto ya, seperti individual interaction, kemudian working software, customer collaboration, dan responding to change ya. Dari 4 manifesto itu sebenarnya kita juga bisa tahu sebenarnya basic fundamental dari Agile itu seperti apa. Karena banyak sekali orang beranggapan bahwa kalau nggak Agile itu rasanya gimana gitu kan, dan pengennya sesuatu yang cepat mengatasnamakan Agile gitu, tapi tanpa memahami mindset dari Agile itu sendiri. Jadi kalau kita bisa tahu mindset fundamental dari Agile itu seperti apa, dari 4 Agile Manifesto dan 12 prinsipal itu, ya menurut saya setiap orang nanti bisa memahami bahwa Agile itu seperti apa sih. Jadi kembali lagi, saran dari saya adalah kita mencoba untuk memahami mindset-nya terlebih dahulu, Agile itu seperti apa, baru nanti kita coba lihat sebenarnya penerapannya nanti di lapangan atau di dunia kerja atau di industri seperti apa. Kira-kira begitu sih Mbak Eni. Oke, berarti kita pahami dulu mindset-nya, baru kita terapkan di perusahaan masing-masing ya Mas Adi. Iya. Nah tadi Mas Adi juga mengatakan nih, kalau nggak Agile nggak asik. Tapi sebetulnya apakah Agile itu bisa diterapkan di semua jenis proyek? Bisa nggak Mas Adi? Kalau misalnya nggak bisa nih diterapkan di semua jenis proyek apa saja Mas Adi yang cocok untuk diterapkan Agile? Iya, jadi kalau tadi ya kembali ke Agile Manifesto, sebenarnya kan itu kumpulan dari orang-orang yang berkecimpung di dunia software development. Jadi basicnya dasarnya memang ya orang-orang yang berkecimpung di dunia software ya atau IT. Jadi bagaimana cara kita bisa deliver value ke customer lebih cepat gitu, dan ya itu semuanya ada di industri IT. Dan sekarang mungkin beberapa industri melihat opportunity gitu, peluang bagaimana supaya bisa mengimplementasikan Agile di industrinya juga gitu, nggak hanya melihat dari industri IT saja gitu. Nah,
sebenarnya bisa dan kita bisa eksplorasi jauh dari industri masing-masing dan kita bisa melihat sebenarnya apa yang bisa kita eksplor lebih jauh selain di industri IT. Jadi saya rasa sebenarnya untuk saat ini nggak hanya IT saja gitu, tapi industri lain selama itu kita bisa punya mindset agile di situ dan kita punya ada beberapa ruang opportunity yang bisa kita improve, ya kita bisa lakukan juga di industri lain. Menarik nih Mas Adi. Mas Adi sudah memberikan lampu hijau nih kalau misalnya agile sebenarnya bisa diterapkan di segala jenis proyek. Tapi ada beberapa avenues nih Mas Adi. Beliau dari perusahaan konstruksi. Nah, pada saat ini konstruksi di Indonesia kan masih waterfall project ya Mas Adi ya. Nah, ada saran nggak Mas Adi? Bisa nggak sih sebetulnya di waterfall yang contohnya perusahaan konstruksi itu bisa diterapkan agile atau tidak bisa? Iya, jadi saya melihatnya begini ya. Saya tidak ingin terlalu memaksakan gitu bahwa satu industri atau satu project ketika ada stakeholder atau ada beberapa project manager gitu melihat bahwa agile kayaknya lebih cepat nih gitu kan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan waterfall gitu. Tapi kita harus lihat juga goal dari project itu seperti apa. Kalau memang di industri konstruksi atau sesuatu yang memang punya SOP gitu, punya proses yang atau requirement yang sudah jelas di awal, kemudian diimplementasikan di project ya sesuai dengan requirement tadi, artinya ya kita silakan aja menggunakan pendekatan waterfall gitu. Tapi kalau misalnya kita punya requirement yang anggaplah di depan requirement-nya cukup gitu, barely sufficient, dan kita bisa perjelas nanti gitu melalui progressive elaboration, yaitu mungkin saja kita bisa gunakan agile. Jadi aku nggak melihat apakah ini bisa diterapkan di konstruksi atau ini di IT, tapi aku melihat bagaimana requirement itu sendiri di depan. Jadi kalau aku melihat requirement itu sudah cukup jelas, ya sudah kita lakukan saja dengan pendekatan waterfall. Tapi kalau misalnya requirement-nya belum jelas atau kita masih butuh diskusi, kita masih butuh menjalankan project itu dengan segera gitu sambil requirement-nya kita perjelas lagi, ya kita bisa gunakan itu. Nah Mas Adi, berbicara soal agile mindset, tadi Mas Adi bilang sebelum kita menerapkan agile di suatu project atau suatu perusahaan, kita harus paham dulu agile mindset. Nah, boleh dijelaskan kembali nggak Mas Adi, apa sih sebenarnya agile mindset? Agile mindset itu aku melihatnya sebagai kita kembali ke basic fundamental dari apa sih agile itu sendiri. Itu kalau kita lihat di Agile Manifesto, di manifesto yang pertama itu ada namanya individual interaction over process and tools gitu. Jadi project itu dibuat oleh people gitu kan, bukan tools gitu. Nah masalah yang diselesaikan juga oleh people gitu. Jadi people itu dianggap sebagai ya orang yang berkontribusi terhadap suatu proses gitu kan, suatu proses software development. Kalau kita lihat kembali gitu tadi yang pertanyaannya Mbak Dani bahwa di Agile ada Agile Manifesto dan juga Agile Principle. Nah, di Agile Manifesto yang pertama itu disebutkan bahwa individual and interaction over process and tools. Jadi interaksi antara individu-individu di dalam software development atau di dalam project agile itu lebih penting daripada proses and tools. Maksudnya proses and tools ini bukan berarti kita nggak pakai sama sekali, tapi kita lebih mengutamakan interaksi antara individu dan individu karena project itu kita berurusan dengan people, ya bukan tools. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah working software over comprehensive documentation. Jadi yang perlu diingat adalah pada saat kita menjalankan suatu software development, tujuannya kita adalah working software atau working
produk gitu kan dibandingkan dengan dokumentasi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah customer collaboration over contract negotiation. Nah, di customer collaboration ini kita lebih mengedepankan bagaimana cara kita berkolaborasi antara customer, kebutuhannya apa, keinginannya apa, bagaimana cara kita deliver value ke customer seperti apa. Yang terakhir adalah responding to change over following a plan. Jadi daripada kita stick to the plan begitu ya, lebih baik kita coba merespon bagaimana kebutuhan dari customer. Jadi di Agile ini kita harus benar-benar embrace the change gitu. Jadi terbuka terhadap perubahan-perubahan. Gitu sih Mbak Deni. Oke, keren sekali. Tapi bukan berarti di Agile itu tanpa rencana langsung jalan ya Mas Adi ya. Tetap harus ada plan dulu di awal, baru nanti pergerakannya lebih cepat kalau ada perubahan gitu ya Mas Adi. Betul. Plan itu pasti ada gitu kan. Plan itu pasti ada. Tapi ketika plan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu, terus di tengah-tengah ada perubahan rencana ya kita harus siap dengan perubahan tersebut gitu kan. Tidak semata-mata bahwa wah kita harus fokus nih, kita udah set perencanaannya di depan, kita harus ikuti. Nah, Evenuers, selain Mas Adi ini sebagai praktisi di bidang Agile, beliau juga menjadi penulis nih Evenuers. Nah, Evenuers bisa mengunjungi blog beliau ada di adikristanto.net. Di sana ada berbagai macam bahan belajar khususnya terkait Agile ya Mas Adi ya. Yeah. Nah, di salah satu tulisan Mas Adi nih tentang tahap information revolution, di mana kita mulai fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan informasi dan juga kolaborasi. Yeah. Bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi proyek saat ini Mas Adi? Ya, baik. Pertanyaan bagus nih Mbak Deni. Jadi kalau kita telisik ya lebih jauh mengenai revolusi ya, ini peradaban gitu. Kalau di awal kita ada yang namanya ya revolusi pertanian gitu, mulai bercocok tanam, kemudian beralih menjadi revolusi industri gitu kan. Kemudian sekarang istilahnya menjadi revolusi informasi. Artinya ya setiap orang memulai pendekatan yang sifatnya lebih kolaboratif ya. Lebih banyak kolaboratif, tidak lagi berkompetisi, itu satu dan yang lain saling mengisi. Kemudian ada istilahnya subject matter expert juga gitu saat ini ya, dari revolusi informasi. Bagaimana cara orang berkomunikasi lebih pada bagaimana cara kita bekerja satu dengan yang lain gitu kan. Kalau misalnya sekarang mungkin kita bisa lihat ada istilahnya knowledge work. Knowledge work itu artinya apa yang kita kerjakan itu memang berdasarkan pemikiran ya, berdasarkan pemikiran, kemudian requirement yang sudah kita set up, kita pikirkan, itu bagaimana cara kita mengimplementasikannya melalui pendekatan empiris gitu. Jadi kita lebih pendekatan yang sifatnya lebih kayak yuk kita mencoba dulu, bereksperimen dulu. Nah, dari situ akhirnya kita mulai melihat bahwa ya segala sesuatu yang tadi sifatnya kayak informasi tadi kita lebih banyak mencoba. Nah, mencoba ini fungsinya apa? Supaya nanti kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Jadi daripada kita menunggu lebih lama, bagaimana kalau kita mencoba terlebih dahulu, bereksperimen terlebih dahulu, hasilnya apa nanti kita ikut. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa benang merahnya dengan Agile gitu. Jadi daripada kita harus menunggu berlama-lama gitu, lebih baik kita coba brainstorming apa yang kita bisa dapat melalui pendekatan empiris, kita coba dulu yuk gitu kan, baru nanti hasilnya kita kelihatan, ada bagian yang bisa kita improve kita. Jadi kalau ada hal yang kurang sesuai, jadi ketahuannya lebih cepat ya Mas Adi, sehingga untuk improvisasinya, perbaikannya juga bisa lebih cepat dilakukan Mas Adi. Nah Mas Adi, Agile ini selalu diidentikan dengan modernisasi di mana berhubungan dengan kecanggihan teknologi Mas Adi. Apakah proyek Agile selalu berhubungan dengan hal-hal yang modern? Di mana misalnya proyek pembuatan software, kemudian coding dan lain-lain. Seperti yang tadi ya yang aku jelasin di awal,
ketika kita berbicara mengenai pemilihan approach gitu, pemilihan pendekatan, apakah kita akan menggunakan pendekatan yang konvensional atau pendekatan agile, itu tadi kan kita bisa lihat ya, salah satunya adalah requirement. Nah, karena di dunia software development dan kita berhubungan dengan customer, itu bagaimana cara kita deliver value ke customer dengan cepat, mungkin akan lebih cocok kalau itu bisa diterapkan di software development begitu ya. Jadi menurut aku bagaimana implementasinya saat ini ya, aku lebih lihat kebutuhannya tadi gitu, bukan dilihat bagaimana memaksakan satu pendekatan gitu terhadap project itu sendiri gitu kan, atau istilahnya bagaimana cara kita menjalankan suatu project tapi kita memilih projectnya antara mau pilih konvensional atau memilih agile, tapi lebih bagaimana cara kita melihat apakah project yang akan kita jalankan itu secara requirement memang benar-benar bisa kita terapkan dengan pendekatan agile atau tidak, gitu sebenarnya. Terima kasih tipsnya Mas Adi. Avenuers, ayo bisa dilihat kembali nih dari tujuan perusahaan atau tujuan proyeknya dulu, baru kita bisa memilih nih mau memakai pendekatan agile ataupun pendekatan konvensional seperti waterfall ya Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi sharing tentang agile hari ini. Semoga Avenuers bisa mengambil insight yang banyak dari yang Mas Adi sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mas Adi. Sebelum kita tutup, Mas Adi mungkin boleh diberikan closing remark untuk teman-teman Avenuers. Untuk Avenuers yang saat ini berkecimpung di dunia software development atau ingin mendalami agile, itu saran aku kita coba untuk set mindset terlebih dahulu gitu. Apa itu agile gitu, saran aku kita bisa kembali ke Agile Manifesto dan 12 prinsipal gitu, dan kita bisa melihat satu-satu agile itu seperti apa gitu, prinsip-prinsip agile itu seperti apa. Jadi ketika kita punya mindset yang sama dan kita bisa berdiskusi, kita bisa mulai kira-kira memilih gitu apakah pendekatan agile ini cocok ketika saya menjalankan suatu project, itu akan terasa lebih mudah karena kita sudah tahu secara mindset dan secara prinsip agile itu seperti apa. Terima kasih banyak Mas Adi atas closing remark-nya. Terima kasih juga sudah sharing di Projection Mas Adi. Sama-sama. Sukses selalu dan sehat selalu Mas Adi. Terima kasih. Avenuers, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Nah, bagi Avenuers yang ingin belajar lebih dalam terkait agile, bisa tadi mengunjungi blog Mas Adi, ada di adikristanto.net. Dan Avenuers juga bisa mengikuti training agile di Avenue Indonesia. Di sini kita menyediakan produk training, kemudian sertifikasi, dan juga jika ingin mempraktikkan prinsip-prinsip agile dan juga mindset agile di perusahaan Avenuers juga bisa coaching dengan coach terbaik dari Avenue. Terima kasih Avenuers, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.